Selanjutnya akan lanjut panel presentasi Rakernas di hari ini adalah sesi keempat ya, melanjutkan yang kemarin. Untuk itu saya akan sampaikan, nanti akan ada 2 pemateri yang akan menyampaikan tentang integrasi pencapaian sanitasi layak berkelanjutan untuk ketahanan iklim desa, akan disampaikan oleh Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Selanjutnya, materi kedua, sosialisasi pada substansi kesehatan lingkungan dalam upaya penurunan stunting dan penyakit menular berbasis lingkungan. Sebagai moderator, kami mohon berkenan Bapak Mujiharto SKMMM. Pak Mujiharto sudah bergabung? Alhamdulillah sudah, Mbak. Ya, baik. Bapak, kami persilahkan untuk Baik. mendampingi narasumber ya, Pak, memandu panel sesi keempat ini. Ya, baik, kami Mbak. persilahkan, Pak Muji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan semuanya untuk bisa menghadiri acara seminar ya, seminar pada Hagli pada pagi hari ini. Dan tentunya sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya ditunjuk selaku moderator, jadi nama saya adalah Mujiharto. Saya lulusan dari Akademi Pendidikan Kesehatan tahun 1975. Jadi saya masuk awal 73, keluar akhir 75. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan kita semua. Dan pada sesi pada pagi hari ini nanti, tadi seperti disampaikan oleh MC bahwa nanti kita akan menampilkan 2 orang pembicara, yaitu yang pertama adalah dari Direktorat Sanitasi dari Kementerian PUPR, dan yang kedua adalah pembicara dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah dua-duanya sudah hadir. Dan pada sesi pertama ini nanti dengan waktu sekitar 20 menit nanti akan disampaikan dari Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR yang nanti topiknya adalah integrasi pencapaian sanitasi layak berkelanjutan untuk ketahanan iklim desa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Marsaulina Pasaribu. Beliau adalah Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Sanitasi Dijen Cipta Karya PUPR. Ini nama Dijen Cipta Karya awet betul ya, sejak dulu udah namanya masih ada terus. Alhamdulillah. Dan untuk kesempatan pertama ini kami persilakan Ibu, sudah hadir Bu ya, monggo Bu silakan. Dan sebelumnya kami ingin membacakan singkat CV beliau. Jadi nama lengkapnya adalah Marsaulina Pasaribu. Beliau lahir di Padang Sidempuan. Dia sebagai PNS di Direktorat Sanitasi dan beliau kantornya adalah di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta. Jadi sebelahnya Mabes Polri yang kemarin di teror itu ya. Kami dulu sering main di sana, Mbak. Tahun berapa itu ya? Tahun 90-an. Dan beliau kalau teman-teman ingin tahu rumahnya adalah beliau ada di perumahan Evergreen di Cibubur, di Jalan Pratidina Harjamukti Cibubur. Dan nomor HP-nya saya bacakan kalau yang silakan 0821 1242 5969. Dan dengan demikian kami persilakan Mbak Marcelina untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Terima kasih Pak Mujiharto atas perkenalannya, cukup lengkap Bapak. Alhamdulillah. Cukup. Terima kasih sama Bapak. Mohon izin Bapak, saya mewakili Bapak Direktur. Mohon maaf Bapak Direktur karena memang pagi ini Bapak Direktur sedang ke lapangan Bapak menemani Bapak Ibu dari anggota DPR melakukan kunjungan lapangan terhadap infrastruktur yang kita bangun. Jadi mohon izin disposisi diberikan kepada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu, para ahli kesehatan lingkungan, para peserta rapat kerja nasional Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Izinkan saya mencoba memaparkan terkait integrasi pencapaian sanitasi layak berkelanjutan untuk ketahanan iklim desa.
Jadi di sini saya lebih kira-kira apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di dalam di PUPR, terutama di Direktorat Sanitasi, untuk mewujudkan desa yang ramah iklim, untuk mewujudkan ketahanan iklim desa. Mungkin saya akan mencoba yang memaparkan saya, atau maksudnya tayangan dari panitia atau dari saya, Jin? Yang share screen? Oke, makasih. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan yang share screen siapa ya? Saya atau? Dari host, silakan Bu, beri paparan dari host. Mungkin Ibu paparan langsung Bu Marcelina. Silakan Bu Marcelina. Dari panitia, Bu. Panitia ya? Oke, panitia, silakan. Silakan. Bapak Ibu, seperti kemarin Ibu Dirjen sudah banyak memaparkan ya terkait apa saja yang menjadi kebijakan dan strategi kita untuk pencapaian akses sanitasi layak. Jadi kemarin juga sudah disampaikan sebenarnya terkait mungkin secara global dulu terkait pencapaian akses sanitasi layak, disampaikan bahwa di dalam RPJMN, dasar kita selama ini adalah RPJMN, terkait pencapaian akses sanitasi layak. Bahwa kalau untuk air limbah domestik memang kita ditargetkan pada tahun 2024 90% akses sanitasi layak, di mana di dalamnya 15 lanjut Mbak, di dalamnya terdapat 15% akses aman. Nah, kalau kita membandingkan dengan ada yang ada saat ini, di mana lanjut Mbak, di mana akses layak kita itu baru di 79,53% dan akses aman di 7,64%. Demikian juga untuk persampahan, bahwa di dalam RPJMN kita ditargetkan 100% akses terhadap persampahan, di mana 80% melalui penanganan dan 20% melalui pengurangan. Pencapaian saat ini bahwa untuk penanganan baru sekitar 59,08% dan untuk pengurangan 1,55%. Nah, dari gambaran ini terlihat bahwa masih banyak yang masih terdapat gap antara target dan juga terhadap target kita dengan yang ada saat ini. Jadi masih diperlukan usaha dari semua pihak terhadap pencapaian target yang terdapat di dalam RPJM. Nah, untuk pencapaian target tersebut ada beberapa isu dan tantangan yang kita hadapi selama ini. Ada beberapa, yang pertama adalah, lanjut Mbak, kurangnya komitmen dari kepala daerah dan dalam pemenuhan target sanitasi. Sering sekali ketika kita akan mendorong pencapaian sanitasi, sering sekali belum menjadi prioritas di beberapa kabupaten kota. Kemudian memang masih terbatasnya kemampuan Pemda dalam mengalokasikan dana operasi dan pemeliharaan untuk infrastruktur yang selama ini telah kita bangun. Kemudian masih banyaknya atau masih lemahnya penegakan hukum terkait sanitasi. Lanjut Mbak. Tayangannya lanjut, Mbak. Oke. Kemudian masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait akses layak dan aman sanitasi. Dan juga kita mencoba terkait memang saat ini masih adanya perubahan iklim global yang berpengaruh, yaitu menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Oleh sebab itu kita diharapkan harus berperan aktif untuk mengatasi terjadinya perubahan iklim global tersebut. Lanjut. Kemudian selanjutnya terkait strategi penanganan sanitasi dalam mengatasi atau mengurangi dampak perubahan iklim desa, terutama yang ada selama ini yang kita laksanakan di Kementerian PUPR. Jadi kita mencoba mendorong pengelolaan sanitasi layak dan aman yang berkelanjutan, di mana nantinya akan melindungi badan air permukaan dan air tanah dari pencemaran, serta tetap menjaga populasi vektor tersebut tetap pada suatu tingkatan yang tertentu yang tidak akan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, ada beberapa strategi penanganan kita, yaitu yang pertama, upaya peningkatan fasilitas sanitasi, di mana misalnya dengan kita mengharapkan memiliki rumah yang sehat, kita mengharapkan
memiliki rumah yang sehat, di mana rumah yang sehat itu salah satunya itu memiliki akses sanitasi. Hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 terkait SPM, di mana air limbah domestik juga merupakan salah satu sektor di dalam SPM yang mensyaratkan bahwa setiap rumah harus memiliki akses terhadap sanitasi, terhadap air limbah domestik. Kemudian kita juga mencoba mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian mendorong penerapan konsep zero waste sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke lingkungan. Nah, ini adalah yang mencoba kita dorong untuk mendorong pengelolaan sanitasi yang layak dan aman. Nah, untuk tingkat yang sasarannya langsung kepada masyarakat desa atau kelurahan, ada beberapa dukungan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR, di mana memang sasarannya langsung kepada masyarakat desa dan kelurahan. Jadi kita di sini ada beberapa kegiatan, yaitu kegiatan Sanimas, kemudian TPS 3R, dan sanitasi perdesaan. Kegiatan-kegiatan ini kita polakan lebih ke kegiatan padat karya, di mana kita memang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi di daerahnya. Lanjut. Nah, untuk mungkin di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait beberapa kegiatan tersebut. Yang pertama adalah terkait sanitasi perdesaan. Sanitasi perdesaan ini fokusnya adalah pada penyediaan sarana air limbah domestik melalui sistem setempat. Ya, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Jadi memang kegiatan sanitasi perdesaan ini memang kita lebih prioritaskan kepada pembangunannya kepada daerah-daerah yang masuk dalam kategori stunting. Kemudian kriterianya adalah desa tersebut memiliki angka gizi buruk atau stunting tinggi, kemudian desa tersebut masih memiliki angka BABS tinggi, desa yang mayoritas penduduknya MBR, dan termasuk desa tertinggal dan desa berkembang. Nah, untuk daerah-daerah tersebut melalui kegiatan sanitasi perdesaan, kita akan melakukan pembangunan sarana dan prasarana sistem pengolahan air limbah domestik setempat, yaitu kita akan melihat, mengidentifikasi sarana apa yang akan diperlukan. Apakah akan dilakukan pembangunan toilet individu, yaitu berupa pembangunan ruang toilet leher angsa, dan tangki septik, serta bidang resapannya. Apakah daerah tersebut atau rumah tersebut memiliki kombinasi bangunan ruang toilet jamban individu dan tangki septik komunal dan bidang resapan? Apakah memang hanya memerlukan kita memberikan toilet leher angsa kloset, tangki septik dan bidang resapan, atau tangki septik dan bidang resapan? Jadi memang ada beberapa alternatif menu yang bisa kita berikan kepada daerah tersebut, apa saja sarana prasarana apa saja yang diperlukan untuk mendukung penyediaan sarana air limbah domestik di daerah tersebut. Ini melalui program sanitasi perdesaan. Yang kedua adalah pembangunan melalui program Sanimas atau sanitasi berbasis masyarakat. Fokus daripada kegiatan sanitasi berbasis masyarakat ini adalah pada penanganan air limbah domestik rumah tangga. Lanjut, Mbak. Fokusnya pada penanganan air limbah domestik rumah tangga melalui sistem terpusat. Jadi kalau sanitasi perdesaan tadi melalui sistem pengolahan air limbah setempat, dan kalau untuk Sanimas ini perbedaannya adalah melalui sistem terpusat, yaitu melalui jaringan perpipaan. Jadi kalau melalui program Sandes itu kita akan melakukan pembangunan tangki septik, kemudian dan bangunan toiletnya. Kemudian kalau melalui Sanimas ini kita fokusnya yaitu melalui sistem terpusat, dan tetap kita prioritaskan bagi masyarakat MBR. Nah, melalui kegiatan Sanimas ini kita melibatkan masyarakat mulai dari merencanakan, membangun, serta memelihara prasarana dan sarana tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi daerah tersebut supaya kita bisa masuk dalam program Sanimas ini.
yaitu lokasinya berada di kawasan permukiman dengan penduduknya cukup padat sehingga tidak mungkin lagi pelayanan akses sanitasi melalui SPAL DS, yaitu kepadatan penduduk lebih dari 150 jiwa per hektar, kemudian berada di daerah rawan sanitasi berdasarkan buku dokumen SSK yang mereka miliki, kemudian diutamakan bagi MBR, cakupan pelayanannya minimal 70 KK dan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan karena sangat perlu nanti terhadap pasca dari pembangunan, yaitu pasca pengelolaannya. Nah, untuk Sanimas ini, sarana dan prasarana yang kita bangun adalah SPAL DT skala permukiman, dan yang kedua adalah kombinasi MCK dan SPAL DT skala permukiman. Dan biasanya ada beberapa opsi teknologi yang kita pilih untuk Sanimas ini, yaitu anaerobik, aerobik, ataupun merupakan kombinasi aerobik dan anaerobik. Yang ketiga adalah infrastruktur yang kita dapat bangun untuk mendukung pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan di tingkat pedesaan adalah TPS 3R. Lanjut, TPS 3R di mana berfokus pada pengelolaan persampahan skala komunal atau kawasan dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Ini juga melalui pemberdayaan masyarakat, di mana nantinya kita sangat mengharapkan keterlibatan dari masyarakat tersebut, mulai dari perencanaannya hingga nantinya pengelolaan, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tinggal di permukiman padat dan kumuh. Nah, ini juga ada beberapa kriteria yang kita perlukan untuk kita bisa masuk di TPS 3R ini, yaitu berada dalam batas administrasi yang sama dengan area layanan TPS 3R, kemudian kawasan yang memiliki tingkat kerawanan sampah, kemudian lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Nah, melalui kegiatan TPS 3R, ada beberapa sarana dan prasarana yang bisa kita siapkan, yaitu berupa penyediaan hanggar, atau mesin pencacah, ataupun mesin pengoyak sampah. Jadi kita akan memberikan kepada desa tersebut beberapa sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan dari TPS 3R tersebut. Lanjut. Nah, mekanisme pelaksanaan program untuk ketiga program yang kita berikan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sanitasi di tingkat desa adalah kita untuk tahap persiapan, kita tentu akan menerjunkan tenaga fasilitator lapangan. Jadi kita pada tahap awal akan penyiapan tenaga fasilitator lapangan, di mana kita sangat mengharapkan adanya nantinya kerjasama atau keterlibatan atau koordinasi yang aktif antara tenaga fasilitator lapangan dengan sanitarian-sanitarian yang ada di lokasi tersebut, terutama ketika kita akan melakukan penyiapan masyarakat untuk mulai terlibat dalam perencanaan, konstruksi maupun nantinya di pasca konstruksi. Kemudian pada tahap perencanaan kita akan membentuk penguatan kelembagaan masyarakat (KSM) karena memang ketiga program ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat yang banyak terlibat, kemudian nantinya akan ada pembentukan kelompok pemelihara dan pengelola, kemudian ada penyusunan rencana kerja masyarakat (RKM) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksinya juga oleh masyarakat, yaitu melalui KSM. Setelah itu dilakukan, setelah konstruksi selesai, dilakukan serah terima sarana, dan selanjutnya adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat melalui. Kita tinggal 5 menit, Mbak. Ya, KPP. Lanjut. Selanjutnya pola penyelenggaraan program dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat yang didampingi oleh fasilitator provinsi dan tenaga fasilitator lapangan yang memiliki kemampuan teknis dan sosial masyarakat. Masyarakat sasaran akan didampingi oleh TFL
dalam melakukan analisa situasi dengan mengangkat kondisi sosial masyarakat sasaran dan memunculkan kebutuhan akan permasalahan rawan sanitasi untuk dilakukan perbaikan melalui pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi. Kemudian capaian program padat karya untuk ketiga program tersebut sampai dengan tahun 2020, lanjut, bahwa untuk program Sanimas sudah kita melakukan terdapat di 1.980 lokasi Sanimas dalam kurun waktu 2003 sampai 2020. Kemudian untuk TPS 3R ada di 1.072 lokasi, dan sanitasi pedesaan padat karya terdapat di 1.604 lokasi Sandes. Kemudian untuk tahun 2021 ini, kita lanjut Mbak, untuk tahun 2021 kita untuk Sandes kita masuk di 1.000 lokasi, dan di Sanimas reguler ada di 180 lokasi, kemudian TPS 3R di 117 lokasi, dan Citarum Harum khusus untuk pengelolaan sanitasi yang ada di sepanjang Sungai Citarum ada di 155 lokasi. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan terkait program-program yang ada di Kementerian PUPR dalam integrasi pengelolaan sanitasi berkelanjutan untuk mendukung desa yang sehat, yang iklim desa sehat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Marcelina. Alhamdulillah paparan bagus sekali. Dan nanti bagi peserta yang akan ingin penjelasan, klarifikasi, mohon bisa tuliskan dalam chatnya ya. Mohon nanti. Dan ini Bu Marcelina bisa Pak sabar sebentar, ya kita nunggu paparan kedua. Baik Bapak. Nanti baik, takutnya Bapak. nanti ada hal-hal yang bersinggungan nantinya. Ya, baik Bapak.